الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تؤذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. اللهم ارحمنا بالقرآن. Hatta idza balagha maghrib syams, dari mulai wa ataina min kulli syai'in sababa, kami berikan kepada Dzulqarnain segala sesuatu itu ada jalannya, fa'at sababa, lalu dia ikuti jalan yang ditentukan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya jalan hidup ayah bunda. Kita banyak gak ngerti apa yang didesain sama diri kita dan orang tua kita atau didesain oleh keluarga kita, belum tentu itu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekolahnya ini jadinya apa? Biasanya begitu. Atau nempuhnya ikhtiarnya ini hasilnya lewat jalur apa? Dan tentu Allah yang tahu yang terbaik. Jadi Allah pengen yang terbaik buat kita. Dan ikuti aja jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama penting nih, kita berhusnuzon atas jalan hidup yang Allah pilih buat kita. Dalam sebuah kesempatan Rasulullah SAW hadir dalam pekuburan seorang sahabat Ansor. Dan Rasulullah SAW tadinya berdiri dengan para sahabat. Nah, tiba-tiba Rasulullah tancapkan tongkatnya dan Rasulullah duduk jongkok. Seperti merenung dan seperti bicara sendiri, Rasul mengatakan begini. Setiap manusia akan datang menemui jalannya. Rasulullah SAW bilang begitu. Ngedengar ucapan Rasul ada yang nyaut. Afala natakil ala kitab. Kalau begitu, kenapa kita tidak bertawakal aja, berserah diri aja atas ketentuan Allah yang sudah Allah tetapkan dalam kitabnya, Lauhil Mahfuz. Lalu kemudian Rasul seolah mengkoreksi, Rasul bilang ini, i'malu, beramallah kalian. Fakullukum muyassar lima khuliqalah. Karena setiap kita ini dimudahkan oleh Allah sesuai dengan desain awalnya. Tugas kita ini tempuh aja jalan yang Allah suruh. Dan masing-masing kita bakal menjumpai jalan takdirnya sendiri-sendiri. Masing-masing kita akan menjumpai jalan takdirnya sendiri-sendiri. Nah, karena itu, ayah bunda sekalian rahmati Allah, kalau merasa diperjalankan sama Allah, nurut aja. Fa'at ba'asa baba. Ikutin jalan Allah. Kalau lagi disuruh belajar setiap pagi, nah, Zoom online, ikutin aja. Ini lagi dituntun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikutin. Selagi dia bernuansa ketaatan sama Allah, bukan maksiat. Apalagi keutamaannya banyak, ikutin. Dan dalam perjalanan itu pun juga ada adab-adabnya, ayah bunda, dalam perjalanan. Nggak tahu nih ayah bunda sudah pernah tahu belum, adab dalam safar. Yang dicari ya, adab
seorang muslim, muslimah dalam safar apa aja. Salah satunya nih ya Bunda, kalau lagi ada jalan nanjak, takbir, Allahu Akbar. Kalau jalannya lurus, ucapkan Alhamdulillah. Jalannya turun, Subhanallah. Kalau ngelihat pemandangan yang indah, Masya Allah. Kalau ngelihat hal yang enggak layak, maka ucapkan Astagfirullah atau Subhanallah. Maha suci Allah. Nanti cari itu adab dalam safar. Adab dalam safar apa? Adab dalam safar juga berangkat sholat 2 rakaat. Pulang kalau malam, nah jangan pulang ke rumah. Adab safarnya Rasul. Nunggu sampai terang. Kenapa? Supaya kalau laki-laki pulang, nah, istrinya melihatnya berantakan, mukanya kusut, nah, nanti sabar. Pulangnya begitu jelang pagi, istrinya udah rapi. Udah rapi diri, rapi rumah. Itu adab-adab safar. Nah ya Bunda, banyak tuh adab safar. Termasuk adab safar yang paling suka berantakan, Ustaz lihat di rest area adalah urusan sholat jamak kosor. Banyak yang nggak ngerti, muslim-muslimat. Ntar kalau jamak kosor di rest area, banyak tuh yang sotoy, nggak berdasarkan ilmu. Jadi ayah bunda juga belajar tentang sholat jamak, sholat kosor. Ah, kita empat-empat aja ah. Kan enakan empat, pahalanya lebih banyak. Di sotoy itu, sotoy. Padahal kalau dikasih hadiah sama orang mulia aja kita terima, apalagi dikasih hadiah sama Allah. Itu. Jadi ayah bunda belajarin adab safar. Dan dalam safar juga doa kita dijabah sama Allah. Ya, dari doanya mustajab. Jadi kalau ya bunda lagi safar, banyakin doa. Sekarang kan kalau dulu orang safar tuh khawatir dibegal, khawatir dirampok, banyak tasbih. Kalau orang dulu. Kalau orang sekarang safar, banyakin selfie. Jadi, nah sekarang perbanyak zikrullah lagi safar. Jadi banyakin zikrullah. Dalilnya banyak tuh, diperintahin safar. Dan salah satunya tadi itu banyakin doa, minta doa. Doa naik kendaraan, ayah bunda, doa naik kendaraan. Apa tuh doanya? Subhanalladzi sakhkhara lana Safar. hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Cari dalam surat apa ayat berapa itu? Allah yang ngajarin itu. Doa naik kendaraan. Dan PR bagi yang belum hafal, hafalkan. Kalau naik kapal laut, Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha inna rabbi. Jadi lupa tuh. Jadi kebanyakan laghafurur rahim. Jadi baca naik naik kapal laut Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Cari itu dalam surat apa ayat berapa? Itu ucapan Nuh alaihissalam ketika naik kapalnya, bahdranya. Nah itu adab-adab safar, pelajari sama ya bunda. Balik ini safar yang dilakukan oleh Zulkarnain. Dia ngikutin jalan yang Allah perjalankan. Sampai di tempat yang terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari itu kan semua tempat tuh ada, ya bunda. Jadi orang Indonesia terbenam mataharinya ada. Orang Malaysia terbenam mataharinya ada. Orang Pakistan terbenam mataharinya ada. Orang Rusia ada. Nah, jadi di mana tempat terbenam mataharinya? Itu tuh dikasih tahu sama Allah Subhanahu wa taala dulunya fi ainin hamiyah, di laut yang hitam, yang berlumpur hitam.
Dan ini yang nggak tahu, wallah alam, mana yang benar antara dua teori tentang teori bumi bulat dan bumi datar. Ayah bunda ngikutin nggak tuh teori bumi datar dan teori bumi bulat? Dan teori bumi bulat tuh, bumi tuh nggak ada ujungnya. Teori bumi datar, bumi itu ada ujungnya, ada ujungnya. Dan nah ini yang salah satu yang membuat membuat orang-orang beriman percaya bumi itu ada ujungnya, ada baratnya, ada timurnya. Jadi ujung yang paling barat, ujung yang paling timur. Sekarang kalau disebut mana sih bumi yang paling timur, atau mana yang lebih timur, Indonesia, Papua, atau Acehnya? Mana yang lebih timur? Ah, gampang bagi kita tuh. Kita akan mengatakan, Papua itu timur, Aceh itu baratnya, Indonesia. Jadi kira-kira kalau bagi kita, di sana tuh tempat terbenamnya ada di Aceh. Ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tapi ini dikasih tahu sama Allah, tempat terbenamnya itu di lautan berlumpur hitam. Wajada indaha qauma, dan di situ ketemu sama sekelompok manusia. Poin yang pertama ya bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua tadi, kita sudah diperjalankan. Kalau Allah kasih jalan, diperjalankan sama Allah, ikuti. Yang kedua, ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, mengeksplor. Jadi mengeksplor bumi. Udah ada di ujung baratnya dan ketemu sama orang-orang di sana. Ini bagian dari mengeksplor bumi itu ada dalam surat Al-Mulk ayat 15. Jadi bunyinya gimana? Walladzi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Dialah Allah yang jadikan bumi ini dalula, mudah untuk dieksplor. Jadi ditundukkan sama Allah. Dan famshu fi manakabiha, jalanlah kau di semua penjuru bumi. Wa kulu min rizqihi, dan makan dari rezeki Allah, wa ilaihin nusyur. Karena itu ayah bunda sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, nah berjalan, banyakin wawasan, ketemu sama orang-orang yang kadang-kadang tuh orang-orangnya nggak sama dengan orang kampung kita, nggak sama dengan orang negeri kita. Dan ini juga jalan mengeksplor bumi. Siapa? Zulkarnain. Ketemu sama siapa? Ketemu sama orang-orang di sekitar sana. Dan insya Allah nanti kalau kita sudah berjalan, nambah wawasan, nambah bahasa, nambah pengetahuan, nambah pengalaman, nambah segala-galanya. Ya, Gus Bob juga nih mau jalan ke arah, mau pindah ke arah barat. Dari Bogor mau ke barat lagi, Cianjur, Jawa Barat. Nah itu, ke barat juga. Jadi belajar bareng-bareng untuk pindah, 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 pindah. Dulu inget tuh, ada seorang guru Bob, beliau kalau bikin rumah mewah, dan benar-benar pindah, pindah. Tapi kalau bikin rumah hektar-hektar, dan rumahnya mewah-mewah. Dan orang tua selalu dulu nanya, Habib, kenapa kok ini rumah udah enak-enak, Habib pindah lagi? Beliau mengatakan, Haji Khairi, Habib tuh kalau pindah ke satu tempat ke tempat lain, nih kalau sudah satu tempat sudah bercahaya, nah pindah ke tempat yang lebih gelap. Kenapa? Supaya menerangi sekitar dengan cahaya Allah, dengan dakwah, dengan Quran, dengan segala macam. Jadi pindah, 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 pindah. Dan itu tugas kita berdakwah. Ikutin aja apa yang Allah inginkan. Qulna ya Dzalqarnaini iman tu'assiba wa iman tattakhidha fi husna. Dan kami mengatakan kepada Dzulqarnain. Nah, dalil ini, titik ini poin ketiga ya Bunda. Ini bagi mereka yang berpendapat bahwa Dzulqarnain itu adalah seorang nabi. Kenapa? Karena Allah berdialog sama dia.
Kami katakan kepada Zulkarnain, wahai Zulkarnain, engkau boleh menghukum dan engkau boleh mengajak mereka melakukan kebaikan. Jadi itu tanda kekuasaan yang Allah berikan. Meskipun baru tiba di sana, ayah bunda, tapi beliau sudah berkuasa. Jadi beliau sudah menjadi pemimpin mereka. Ada PR buat ayah bunda. Namanya seorang tokoh bernama Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman siapa? Ad-Dakhil. Nanti googling ya sama ayah bunda. Kisah hidup Abdurrahman Ad-Dakhil. Abdurrahman Ad-Dakhil ini yang menginspirasi Kiai Wahid Hasyim, ayahnya Gus Dur, ngasih nama Gus Dur. Nama lengkapnya Abdurrahman Ad-Dakhil Gus Dur. Hingga kemudian diubah jadi Abdurrahman Wahid. Jadi Abdurrahman Ad-Dakhil ini seorang putra mahkota dari dinasti Bani Abbasiyah. Hijrah secara hakiki maupun hijrah secara maknawi. Dan orang-orang yang akan terus survive adalah mereka yang tidak pernah merasa mapan. Tapi orang yang terus berjuang adalah orang-orang yang anti kemapanan. Jadi kalau kalau udah ngerasa aman, ngerasa di puncak, ketahuilah ya bunda, kalau sudah di puncak pasti turun. Tapi kalau kita ngerasa terus nol, memulai segala sesuatu nih, faida faroda fansob, kalau udah kelar, kerjain lagi yang lain. Kalau sudah kelar, kerjain lagi yang lain. Wa ila rabbika farqob. Tapi penuh harap sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi kondisinya yang para pejuang dan pemenang selalu punya kondisi nol. Kondisi nol. Jadi jangan pernah ngerasa memiliki, punya harta, punya kekuasaan, punya segala-gala, punya ilmu. Nah, kalau sudah ngerasa punya, nanti akan ces turun. Demikian ya Bunda. Jadi kayaknya PR-nya banyak, PR-nya lumayan. Ntar cari siapa yang dapat. Ada PR adab safar, ada mengeksplor, ada lagi yang lebih berat lagi, kisah Abdurrahman Ad-Dahil. Kalau kalau kepanjangan cari di TikTok, cari di YouTube, dengerin. Dan ini inspirasi buat kita semua. Sejarah terus berulang, nanti juga begitu. Ikutin aja jalan yang orang-orang benar, insya Allah kita benar. Kalau kita kepleset, ikutin jalan orang yang salah, insya Allah kepleset juga. Na'udzubillah min dzalik. Sampai ketemu lagi. Ayo Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi